mencoba merespon, mungkin juga memberikan sedikit tambahan maupun tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Arijito tadi. Monggo Mas Ida. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mas Gunawan dan kawan-kawan? Jelas, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Gun yang memimpin kegiatan ini, memoderatori. Narasumber yang lain, Mas Ari Sujito, Mas atau Pak Ketua Didik, Wahyu Diono, dan para peserta semua. Ya, adalah satu kehormatan buat saya bisa ikut hadir di dalam diskusi hari ini. Rasanya mendengarkan presentasi atau paparan dari Mas Ari Zito ini kok sudah lengkap ini rasanya. Jadi mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan lebih menambahkan ya apa yang saya anggap perlu, dan juga saya kaitkan dengan analisis yang diminta oleh Mbak Ening, analisis terkait dengan dampak dari pemilihan 2024 yang borongan, kata Mas Gunawan tadi, terhadap hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih. Nah, sebetulnya sedikit saja memastikan bahwa sekali lagi bahwa pemilihan yang akan datang ini pemilihan yang memang luar biasa besar ya pekerjaannya, rumit begitu. Tidak hanya seperti yang kita ketahui dan alami di 2019, tetapi pada tahun yang sama kita ada pilkada untuk pertama kali secara nasional akan dilaksanakan serentak di bulan November, rencananya tanggal 27 di tahun yang sama. Ya, jadi maka pekerjaan dari penyelenggara itu sangat bertumpuk begitu, dan juga ini bisa berdampak sebetulnya kepada pemangku kepentingan lain, peserta pemilihan atau pemilu dan pemilihan itu sendiri, dan juga kita sebagai warga pemilih. Nah, jadi kalau saja Mas Ari tadi sudah berulang kali menyampaikan persiapan itu sangat penting begitu, jangan sampai berantakan. Memang sangat setuju. Jadi kalau pemilihan itu tidak dipersiapkan baik, berantakan, akhirnya kepercayaan terhadap pemilihan yang dilaksanakan itu ya tidak tumbuh, tidak timbul, dan akhirnya akan percuma tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pemilihan atau pemilu itu ya tidak bisa dicapai. Nah, untuk pemilu ke depan, kita semua menanti sekarang ini kapan sebetulnya akan dilaksanakan. Perjalanan ini sendiri untuk DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu, ya, itu mengambil kesimpulan bersama kapan yang tepat. Ini sebetulnya sudah berjalan sangat panjang ya. Kalau kita ikuti, itu sudah dimulai di bulan Maret sebetulnya. Jadi ini sudah 6 bulan lebih, belum juga yang rencananya nanti pada
besok ya tanggal 6 akan ada rapat kerja Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang 2 hari kemarin, Sabtu dan Minggu, dilakukan ya kegiatan yang mereka sebut dengan konsinyering untuk mematangkan, mempertemukan perbedaan antara tanggal yang selama ini diusulkan oleh KPU, ya, yang kita semua sudah mendengarnya itu, yaitu tanggal 21 Februari. Ternyata pemerintah belakangan mengeluarkan atau mengusulkan tanggal 15 Mei. Satu jarak yang beda sekali antara Februari ke Mei, yaitu 3 bulan. Dan ini buat saya sangat mengejutkan karena selama ini tidak terdengar usulan itu. Jadi kemudian menjadi timbul pertanyaan buat kita, apa sih sebetulnya alasannya? Apa iya memang seperti yang disampaikan untuk apa tahapan itu jangan terlalu panjang supaya lebih efisien, supaya jarak antara terpilih dari pemilu itu yang terpilih ditetapkan dengan pelantikannya tidak terlalu jauh, atau sebetulnya ada hal lain gitu. Dan ini untuk diketahui dan mungkin juga ada yang mencermati, belum pernah ya pemerintah mengambil posisi seperti ini. Sudah pasti di pengalaman saya di KPU tidak tuh semuanya memang diberikan atau akan dihormati keputusan yang diambil oleh KPU sendiri. Nah, tapi kali ini pemerintah kita melalui Kementerian Dalam Negerinya itu melakukan simulasi-simulasi yang sangat detail ya di tahap belakang ya, dan bahkan Presiden melakukan rapat dengan beberapa menteri terkait tertutup dan mengumumkan bahwa diusulkan tanggal 15 Mei. Jadi ini satu hal yang sangat berbeda yang dari sebelumnya dan yang pernah saya alami. Bagaimana pemerintah mengambil posisi terhadap penyelenggara pemilu yang mandiri untuk mengusulkan atau untuk keluar dengan gagasan kapan hari pemungutan suara itu akan dilakukan. Nah, adanya perubahan ini menurut saya ini juga menunjukkan bahwa pemerintah kita ingin sekali ikut secara lebih jauh ya, terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Dan ini sudah terasa juga di dalam pilkada yang lalu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mengikutinya, itu banyak hal yang bagaimana dilaksanakan itu berdasarkan kompromi atau hasil-hasil kesepakatan bersama. Dan sudah pasti undang-undang pilkada waktu itu sempat dirubah, dan itu bahkan ada pasal yang menunjukkan bahwa penetapan hari pemungutan suara untuk pilkada itu sekarang ya, dalam untuk kondisi darurat itu adalah keputusan bersama dari 3 lembaga yang sebetulnya itu merupakan otoritas penuh lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang mandiri. Nah, ini satu catatan penting untuk kita pahami bersama. Ya. Bagi saya ini juga akan mewarnai penyelenggaraan jadwal dan hal yang cukup rinci ke depan untuk penyelenggaraan pemilu kita di 2024. Saya lebih jauh mau ambil contoh, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa
hak warga khususnya untuk dipilih ya, menjadi calon, entah itu calon presiden, wakil presiden yang berpasangan, atau calon anggota dewan, baik di pusat maupun tingkat daerah, ya, DPD, dan juga kepala daerah. Nah, khusus untuk pemilihan presiden misalnya, sebetulnya pembatasan terhadap hak tersebut itu sudah sangat nyata dan itu tidak terkait dengan pemilihan serentak 2024 ke depan yang borongan ini, gitu ya. Hanya saja situasi ini dibuat lebih ketat lagi. Nah, bahwa ini sudah terjadi sebelumnya, saya kira kita semua sudah ketahui terkait dengan pengaturan di Undang-Undang Pemilu kita yang kita kenal sebagai presidensial threshold atau pembatasan atau ambang batas untuk mengajukan pasangan calon yang diusung. Nah, dengan adanya pengaturan seperti ini, memang warga untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden melalui pasangan sangat dibatasi. Ya. Dan padahal konstitusi kalau kita lihat sebetulnya itu lebih terbuka. Karena apa? Karena di dalam konstitusi kita sebetulnya siapa yang bisa mencalonkan itu cukup partai politik peserta pemilu sebelumnya, gitu, peserta pemilu. Ya. Jadi tidak ada pembatasan harus partai politik yang mempunyai sejumlah kursi atau sejumlah suara yang diatur kemudian di dalam Undang-Undang Pemilu itu 20% kursi atau 25% suara dari pemilu sebelumnya. Nah, dengan pembatasan ini betul-betul jumlah atau siapa yang bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden itu menjadi sangat kecil. Demikian juga di sisi lain kita sebagai warga pemilih yang punya hak konstitusional untuk memilih dengan leluasa, dengan bebas, gitu, akhirnya juga menjadi terbatas untuk bisa memilih siapa yang menurut kita calon-calon terbaik ini. Saya menduga, ini dugaan saja ya, kalau tadi saya coba kenapa ada kemudian usulan bulan Mei belakangan begitu, bisa jadi terkait dengan memang upaya betul-betul merekayasa pemilihan kita ini selesai satu putaran. Karena apa? Hitungan KPU saja sebagai penyelenggara yang harus atau yang logis sekali kalau kita yakini bahwa mereka lah yang paling tahu sebetulnya berapa besar pekerjaan itu, berapa besar kesulitan itu, akhirnya berapa banyak sebetulnya waktu yang kita perlukan untuk melaksanakan dengan bisa mengharapkan hasil yang baik, kira-kira begitu. Itu adalah di bulan Februari yang sebetulnya sudah diantisipasi nanti akan selesai dan tidak terlalu banyak berbenturan dengan pemilihan kepala daerah di bulan November. Nah, ternyata belakangan diusulkan di bulan Mei. Gitu. Nah, coba kita bayangkan kalau memang Mei ini diterapkan dan kemudian ada putaran kedua, maka itu baru bisa berakhir secara tuntas putaran kedua dan selesai sengketanya di MK misalnya, itu baru Juni, Juli, Agustus yang langsung masa pencalonan untuk pilkadanya. Gitu. Nah, jadi saya menduga dalam hitungan pemerintah ini betul-betul mereka
sudah tidak menghitung lagi atau menganggap tidak akan ada putaran kedua. Nah, jadi di sini Mas Gunawan dan Bapak Ibu sekalian, memang akhirnya ya pemilu 2024 yang semuanya borongan, yang semuanya mau dipadatkan, itu akan memang membuat lebih jauh lagi hak warga untuk yang dari partai politik untuk bisa menjadi calon itu menjadi sempit, dan kita sebaliknya atau di sisi lain sebagai pemilih juga semakin terbatas. Kira-kira begitu. Jadi ini ada perkiraan saya apa yang akan berlangsung ke depan di dalam pemilihan presiden kita di tahun 2024. Mudah-mudahan saja ada ide-ide yang kita dengar juga kan, nanti calonnya tunggal begitu. Luar biasa kalau itu memang akan terjadi di negeri kita begitu. Itu betul-betul satu kemunduran ya. Kita sebagai warga yang paling berdaulat akan disodorkan gitu ya melalui satu pemilihan yang pasangan calonnya hanya satu begitu. Nah, tapi mudah-mudahan itu tidak, tapi perkiraan saya memang ini diupayakan betul tidak lebih dari 2. Sehingga itu tercermin di dalam jadwal yang diusulkan betul-betul berani dipepetkan dengan pilkadanya. Nah, kemudian isu yang lain yang saya kira perlu saya angkat juga terkait dengan pencalonan kita gitu di pemilihan yang lain. Ya. Pemilihan di anggota DPR, DPRD, perkiraan saya tidak terlalu banyak perubahan gitu. Walaupun dengan adanya waktu yang lebih dipepetkan gitu, sekarang maunya dimulai jatuhnya di bulan Mei, maka ini tentu akan dicari-cari bahwa proses-proses pencalonan itu akan dibuat lebih pendek begitu. Nah, kondisi ini juga akan membuat kesulitan dalam rangka untuk mendapatkan calon-calon yang memang mumpuni begitu. Selama ini saja sudah kita rasakan banyak calon-calon yang mohon maaf ya secukupnya saja, selengkapnya saja gitu ya. Termasuk untuk calon-calon yang merespon terhadap keterwakilan perempuan. Nah, kalau kondisinya terus lebih dipadatkan dalam rangka untuk bisa pilkada borongan yang tidak panjang-panjang amat tahapannya, tentu kita akan disodori dengan calon-calon yang sekedarnya. Karena memang partai-partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk bisa merekrut melalui proses yang betul-betul terukur mendapatkan calon-calonnya. Punya resiko kalau tidak cukup perempuan karena nanti tidak bisa ikut pemilu. Mungkin perempuan jumlahnya akan 30% tercukupi di dalam daftar calonnya, tetapi dalam waktu yang sangat pendek mungkin mereka asal kumpulkan saja calon itu tanpa terlalu memperhatikan kualitas dan juga bagaimana proses mereka menseleksi dan menentukan calon-calonnya, termasuk calon perempuan. Nah, jadi ini juga ada persoalan dan akibatnya ini juga akan berdampak kepada kita sebagai pemilih yang punya hak untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas dari berbagai peserta pemilu kita. Nah, kalau di dalam pilkada, lagi-lagi waktunya akan sangat mepet untuk mereka bisa mendapatkan calon.
Di dalam pilkada juga ada threshold pencalonan. Jadi partai-partai politik tidak bisa jauh-jauh hari dari sekarang, karena akan ditentukan oleh hasil pemilunya seperti apa, seberapa berhasil mereka mendapatkan suara atau kursi di dalam pemilu DPRD, maka barulah mereka bisa mengajukan calon, dan kalau harus berkoalisi bersama-sama partai lain dengan partai yang mana dan seterusnya. Nah, lagi-lagi dalam waktu yang sangat pendek, mengharapkan bisa mendapatkan calon yang terbaik itu menjadi kesulitan. Nah, di sini juga di sisi yang lain kita sebagai warga yang berhak untuk bisa memilih, mendapatkan calon-calon terbaik itu akhirnya juga dibatasi. Nah, sebelum itu bahkan tadi sudah disinggung juga di dalam kisi-kisi yang Mas Gunawan sampaikan. Jadi kita ada pilkada yang sudah berakhir tahun depan 2022, 2023 juga berakhir, tetapi tidak ada pemilihan karena pemilihan akan menunggu atau akan baru dilakukan di 2024, maka terjadi kekosongan pemimpin di lokasi-lokasi tersebut. Betul, saya setuju bahwa pengisian penjabat dari latar belakang Polri atau TNI itu tidak tepat karena itu bertentangan dengan reformasi kita, semangat reformasi kita. Tetapi itu juga sekaligus sebetulnya penundaan yang terlalu jauh itu mengakibatkan kita sebagai warga ya juga kehilangan haknya untuk mendapatkan pemimpin yang definite begitu. Nah, jadi ini sebetulnya adalah risiko atau konsekuensi yang terjadi di dalam masa atau transisi untuk penggabungan pilkada dengan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Nah, jadi sejumlah situasi yang memang bisa berdampak kepada warga sebagai pemenuhan hak konstitusionalnya untuk bisa dipilih, tetapi juga sekaligus sebagai warga pemilih untuk bisa mendapatkan haknya, mendapat calon-calon yang memang variatif dan juga cukup berkualitas. Itu menjadi persoalan di dalam pemilihan kita ke depan yang dipadatkan, yang kita sudah kurang lebih bisa mendapatkan gambarannya akan seperti apa di tahun 2024 itu. Nah, yang terakhir terkait dengan warga sebagai pemilih. Saya kira konstitusi sudah menjamin bahwa kita punya hak untuk bisa memilih. Demikian juga diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada juga. Namun kita, saya kira jangan cukup puas dengan selain landasan-landasan yang sudah cukup kokoh itu, tetapi kita perlu lihatnya lebih rinci, sehingga apakah betul kita dalam prakteknya, dalam realisasinya, betul bisa menggunakan hak pilih tersebut dengan leluasa, dengan bebas, begitu, dan juga dengan cukup informasi, sehingga kita bisa memilih dengan pintar, atau Mas Ari tadi juga mengistilahkan sebagai smart voter, gitu ya. Nah, saya kira ini juga akan menjadi tantangan. Masih banyak di dalam pengaturan-pengaturan kita yang memang terbatas, sehingga dalam prakteknya pemilih-pemilih juga akan punya banyak kesulitan untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan leluasa. Misalnya saja kita tidak ada cara lain untuk memilih kecuali kita
hadir di TPS. Kita juga tidak bisa memilih kalau tidak hadir memilih di tanggal pemungutan suara itu di TPS, kecuali di luar negeri. Nah, alternatif untuk bisa membuat lebih pemilih itu lebih leluasa untuk bisa menggunakan hak pilihnya, misalnya karena sesuatu hal pada hari pemungutan suara mereka tidak bisa datang ke TPS, ya, maka dia perlu untuk melakukan cara lain. Pilihan-pilihan cara lain ini belum ada di dalam pemilu kita. Sehingga kemarin di masa pandemi juga itu menjadi kesulitan. Padahal di negara-negara lain pilihan-pilihan cara-cara khusus, cara-cara alternatif untuk memberikan hak suara itu banyak tersedia modelnya. Nah, saya tidak yakin dengan situasi borongan ke depan, sekalipun ini masih 2,5 tahunan lebih menuju hari hanya, ya, diperkirakan mungkin Februari atau Mei ini bahkan itu. Tapi karena DPR dan pemerintah sudah memutuskan tidak mau merubah undang-undang, maka opsi-opsi lain itu menjadi sulit untuk bisa diciptakan. Nah, jadi ini juga bisa menjadi persoalan. Seharusnya kalau kita memang betul-betul mau ada kemajuan ke depan, maka opsi-opsi lain orang bisa memilih karena kondisi tertentu dia tidak bisa melakukan pada hari H dan di tempat tersebut, TPS tertentu, maka itu perlu tersedia. Misalnya memilih duluan atau istilahnya early voting, memilih dengan cara lewat pos misalnya, itu sesuatu yang sebetulnya bisa dipersiapkan dan sudah waktunya kita bisa melaksanakan model seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, tahu-tahu pemerintah dan DPR setelah hampir 1 tahun kemarin mulai membahas undang-undangnya, memutuskan tidak meneruskan perubahan ini dan jadi akan dilaksanakan seperti undang-undang yang ada sekarang, yang kita tahu bahwa itu menimbulkan banyak kerumitan. Nah, itu, dan kemudian satu lagi Mas Gunawan, mohon maaf mungkin agak kepanjangan ini, bahwa pemilih kita nanti dengan pemilu borongan, tidak hanya di pemilunya saja, tetapi di November itu akan banyak kita harus memilih, ya. Tetapi kita punya kesulitan untuk bisa memilih dengan tepat, gitu, dengan pintar. Karena informasi-informasi yang kita peroleh tentang para calon-calon ini itu sangat terbatas. Jadi, atau bahkan bukan hanya tujuan untuk membandingkan, tetapi hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana caranya, itu masih persoalan. Nah, indikator salah satu yang paling kuat, tingkat ketidaksahan atau invalidity daripada surat suara yang kita coblos itu sangat tinggi. Ya. Pemilihan presiden itu ya cukuplah, sedang baik, ya, pas sekitar 3%-an sekian gitu. Tetapi kalau untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, apalagi DPD, itu sangat tinggi, belasan persen. Dan kalau di total suara tidak sahnya dari pilihan-pilihan pada pemilihan tersebut, itu sampai 49 juta sebetulnya suara itu hilang. Nah, jadi ini sesuatu yang menurut saya problem besar. Kita ini disatukan pemilihannya. Tentu kita berharap kita bisa memilih semuanya dengan baik, gitu. Tapi kelihatannya yang bisa kita pilih dengan relatively bikin baik adalah calon presiden saja, paslon presiden saja. Yang lain itu kelihatannya banyak yang sembarangan atau bahkan tidak dibuka surat suara itu. Nah, jadi sekalipun
angka persentase voter turnout hadir di TPS itu tinggi, ya kan? Ini kan menaik kemarin dan itu ada pujian gitu. Tetapi itu adalah indikator yang sifatnya di permukaan saja. Kualitas sesungguhnya kan bukan di sana, bukan sekedar datang memilih, tetapi memilih juga dengan benar, memilih juga dengan informasi cukup sehingga bisa memilih yang terbaik. Nah, ini tidak terjadi. Nah, jadi saya kira ini juga problem yang perlu diantisipasi, sehingga perlu upaya yang banyak yang perlu dilakukan oleh banyak pihak. Ya, tentu KPU harus jadi motornya, tetapi kita semua juga perlu ikut aktif. Bagaimana persisnya ya nanti kita bisa bahas di diskusi, karena saya mungkin sudah menyampaikannya terlalu panjang untuk beberapa hal tadi. Saya kira saya berhenti di sini dulu, Mas Gunawan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Haidar Gume, Haidar Nafis Gume lengkapnya. Berdasarkan pengalaman Mas Haidar tadi, Mas Haidar mencoba mengurai tentang kompleksitas pemilu sebenarnya. Bahkan mencoba memperkirakan pada saat terjadi satu proses pemilu sebagaimana di 2019, karena memang tidak ada perubahan di dalam undang-undang pemilu, maka sejumlah persoalan sudah ada di depan mata, kira-kira seperti itu. Terlebih adalah pada saat bicara soal kepastian waktu. Hari ini belum diputuskan kapan itu Pilpres dan lain sebagainya. Karena Mas Leader ini, kita tahu kalau di Jakarta itu begitu macet di Semanggi, implikasinya bisa sampai Cawang, bisa sampai Kebun Jeruk lah, kira-kira begitu. Jadi saya membayangkan bahwa pada saat terjadi, katakanlah, walaupun tadi ini dugaan bahwa kenapa mepet di bulan Mei, jangan-jangan ada skenario satu putaran. Bahkan sudah muncul, sudah dilansir kemungkinan calon tunggal. Ini kan kemunduran demokrasi, kira-kira seperti itu statement yang disampaikan oleh Mas Haidar tadi. Ide tentang calon tunggal itu menurut saya sangat tidak menarik. Kemudian juga berkaitan dengan pemilihan DPRD, DPR, itu juga mengandung problematika soal keterwakilan perempuan, misalnya tadi dicontohkan oleh Mas Haidar. Yang paling menarik menurut saya sendiri juga baru dengar Mas Haidar, bahwa angka ketidakvalidan, invalidity untuk pemilihan DPD maupun DPR, ya DPR, DPRD, itu hingga angkanya hingga 49 juta. Ini satu hal yang menurut saya publik perlu tahu, publik perlu mendengarkan kenapa ini terjadi dan sebagainya. Terima kasih Mas Haidar. Bahkan juga persyaratan ambang batas tadi juga berkontribusi terhadap kerumitan pemilu itu sendiri untuk menjaring calon dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga patut kita cermati bareng-bareng. Terima kasih sekali lagi Mas Haidar. Selanjutnya, Mas. Ya, selanjutnya Mas Didi, monggo waktu untuk penjenengan mudah-mudahan bisa 12 menit. Monggo Mas Didi. Mas Didi Wahyudiono, kami persilakan waktunya. Mas Didi, mendengar saya? Monggo Mas Didi. Mas Didi sudah gabung belum, Mas? Sudah, itu sudah ada namanya. Cuma di situ anak kecil lah, berarti cucunya itu. Mas Didi, apa perlu ditelepon ya? Tapi dia pakai telepon. Mas Didi?
Mas Didi, bisa dibantu Mbak Nik? Mas Didi Wahyudiono. Itu speakernya sudah aktif. Sebentar saya telepon. Malah hilang. Mas Didi. Mas Didi, bisa dengar saya Mas Didi? Mas Didi katanya mendengar, tapi suaranya nggak keluar. Di unmute mungkin perlu harus di unmute dulu. Mas Didi. Halo, Jadi Dik. Ya Mas Didi. Mas Didi, baik teman-teman. Mas Gun, sepertinya ada masalah teknis di speakernya Mas Didi. Ya, baik teman-teman, begini. Sambil kita menunggu Mas Didi bisa berkomunikasi, dalam diskusi ini kami juga mengundang penanggap. Yang pertama adalah Dr. Sunaryo, Dr. Insinyur Sunaryo MURP, kemudian juga Mbak Eva, tapi tadi Mbak Eva Kusuma Sundari sudah WA kalau dia sakit, dia sedang sakit, jadi dia tidak bisa bergabung dengan kita. Sambil menunggu Mas Didi persoalan teknisnya teratasi, saya mohon Mas Naryo, Pak Naryo bisa memberikan tanggapan atau catatan-catatan terhadap apa yang disampaikan oleh dua pemantik diskusi tadi, Mas Ari Sujito dan Mas Haidar Nafis Kume. Monggo Mas Naryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mas Gunawan Wibisono dan Mas Haidar Kume yang saya hormati, dan rekan saya Ari Cito yang saya cintai, dan teman-teman sekalian peserta webinar kali ini. Setelah mendengar langsung dari dua narasumber yang sangat paham dengan konstelasi politik dalam negeri Indonesia dan khususnya dalam pemilihan umum,
saya juga merasa ada sense of urgency apa yang terhadap pemilu 2024 nantinya. Karena dengan pola penyelenggaraan yang baru sama sekali, tetapi nampak persiapan-persiapan itu tidak begitu seiring dengan bobot permasalahan yang mungkin terjadi. Jadi saya sepakat kalau pemilu 2024 merupakan taruhan masa depan bangsa kita. Jadi ini sesuatu yang kriterianya itu sudah masuk sense of urgency untuk dibicarakan lebih dalam. Kemudian dari ini ada ruang dan ada waktu. Sekarang saya menitik beratkan waktu dulu karena keduanya baik Mas Ari maupun Haidar itu menitik beratkan time dalam arti hari H atau penyelenggaraan dan durasi. Jadi dilihat dari bobot permasalahan yang akan kita hadapi, ternyata hari H yang ternyata sangat pendek dibandingkan persiapan-persiapan mental yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang telah menyelenggarakan pemilu secara umum. Jadi kalau kita bandingkan di Amerika misalnya, begitu selesai Pilpres, maka tanggal pemilu berikutnya itu sudah ditentukan. Bahkan harinya itu ditentukan hari Selasa setelah Senin pertama pada bulan Juli tahun keempat. Demikian juga di UK, di Inggris, itu juga ditentukan pada hari Kamis setelah tahun kelima penyelenggaraan pemilu terakhir. Dan di Jerman diberi ancar-ancar tidak boleh lebih cepat dari 46 bulan dan tidak boleh lebih lama dari 48 bulan setelah pemilu. Itu menunjukkan bahwa cara pemilu itu bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang merupakan yang bisa menentukan hajat hidup bangsa satu periode ke depan paling tidak. Nah ini sense of urgensi tentang waktu ini sama sekali belum kita miliki. Dengan demikian, bahasan saya dalam hal ini adalah apalagi tadi dikaitkan dengan hubungan tiga hal, masyarakat, kemudian penyelenggara pemilu dan pemerintah. Itu sama sekali mempunyai kesiapan yang hampir ketiga-tiganya itu tidak mempunyai kesiapan yang tinggi bila yang diharapkan oleh Mas Ari tadi bahwasannya yang namanya pemilu itu bukan sekedar upacara, tetapi merupakan proses kenaikan kelas dalam berdemokrasi, dalam berpolitik, dalam mensejahterakan rakyatnya. Nah ini akan semakin jauh. Oleh karena itu, yang bisa dikendali saat ini adalah bagaimana para pengambil keputusan tadi harus didesak supaya penentuan hari itu tidak dianggap sebagai suatu rebutan kepentingan kelompok, tetapi bagaimana sebagai kepentingan nasional. Nah, isu kepentingan nasional dalam pemilu ini tidak pernah disinggung. Setiap kali yang dominan adalah partisipannya, tapi bukan kepentingan nasional. Nah, ini sebenarnya yang harus kita desak berdasarkan kepentingan nasional, maka pemahaman tentang pilkada serentak yang memerlukan penyuluhan secara mendalam ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita bisa membuat skenario sebenarnya, kalau seandainya itu diselenggarakan pada bulan tertentu, kalau kita tarik mundur, apakah masing-masing lembaga yang disebut Mas Ari tadi, masyarakatnya, KPU-nya, pemerintahnya, keamanannya, itu mempunyai kesiapan. Jadi yang pertama betul-betul sense of urgency ini harus kita tangguhkan dan kita beri
data empirik bahwasanya meskipun ada penyuluhan dengan baik, ketidakpahaman yang diakibatkan oleh pemilu borongan yang digambarkan oleh Pak Haidar tadi, betul-betul sangat merugikan masyarakat dan kualitas pemilu itu sendiri. Itu nampaknya Mas Didi menghalo, apakah diteruskan atau bagaimana, Bung Gun? Halo? Pak Mas Naryo, mungkin karena Mas Didi sudah bisa. Monggo. Mas Naryo, dulu ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Mas Naryo. Yang pertama adalah kita harus berangkat dari sense of urgency. Kemudian kita bareng-bareng mencoba membuat skenario, kemudian ditarik mundur dari tanggal pemilihan, kemudian ditarik mundur. Ini berkaitan dengan kesiapan multi pihak. Kemudian mudah-mudahan kita bisa membangun sebuah model pembelajaran kepada publik. Monggo Mas Didi, Mas Aryo biar berhenti sementara di situ dulu, dilanjut Mas Didi. Monggo silakan Mas Didi. Silakan Mas Didi. Masih unmute, masih mute. Monggo Mas Didi. Mas Didi masih mute, Mas. Waduh. Ya kan jangan. Monggo silakan. Ya, monggo. Oke, sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, karena ini ada masalah teknis sehingga jadi molor. Minta maaf Dinario karena Dinario tadi sudah mulai bicara, saya harus menjelaskan. Ya? Robi keras. Oke, udah. Oke. Tolong ditampilin tadi apa materi yang sudah saya sampaikan, Mbak Mas Gun. Oke. Kita akan bicara tentang pelaksanaan pemilu di era reformasi. Saya kira tadi Mas Ari, Bang Hadar, dan juga tadi sudah bicara banyak ya. Mas Ari bicara tentang substansi demokrasi dan kemudian tentang problem-problem dalam proses konsolidasi demokrasi dan kemudian masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang bisa menurunkan konsolidasi demokrasi itu sendiri. Itu menjadi catatan penting. Sementara Bang Hadar tadi kemudian memberi warning pada kita bahwa sebetulnya pemilu borongan ada problem yang sangat serius. Kalau kita melihat dari satu variabel saja, misalnya tingkat kemudian validitas dari pemilih ya, hasil dari pencoblosan, karena tingkat kerusakan di pemilu legislatif ternyata lumayan tinggi, kalau tidak bisa dikatakan tinggi. Kalau angka 49 juta ini kan sangat tinggi ya. Tapi problemnya tadi yang seperti disampaikan Bang Hadar, bahwa ketika undang-undang itu sudah tidak mungkin untuk kemudian dirubah lagi, kira-kira solusinya apa untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri? Oke, next yang pertama. Saya akan nyambung apa yang disampaikan Mas Ari tadi. Bahwa pemahaman saya, demokrasi itu adalah secara esensi itu hasilnya adalah bukan memerintah. Tetapi demokrasi itu esensinya adalah mengurusi rakyat, bukan hanya sekedar memerintah rakyat. Kalau memerintah itu ada hierarkinya, ya, ada hierarki kalau memerintah. Karena dalam demokrasi itu pemimpin itu dipilih dari masyarakat, yang secara semuanya adalah sama. Seperti di dalam persyaratan tadi disinggung oleh Bang Hadar, ada problem di dalam kemudian undang-undang ini antara konstitusi dengan undang-undang terkait dengan pilpres. Di dalam konstitusi semua orang yang memenuhi syarat bisa mencalonkan menjadi presiden. Tetapi kemudian perintah konstitusi itu rupanya tidak kemudian didengar atau tidak dilanjutin dan kemudian tidak diturunkan dalam bentuk undang-undang, karena undang-undangnya untuk mencalonkan harus
memenuhi beberapa persen perolehan suara, khususnya partai politik. Ini satu problem. Sehingga di sini kita bisa kemudian memahami sebetulnya demokrasi yang kita inginkan sebetulnya seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa demokrasi itu mengadakan adalah partisipasi publik. Karena di dalam sistem demokrasi, partisipasi publik itu yang menentukan pejabat-pejabat publik di mana nantinya dia yang akan kemudian bisa membuat keputusan. Dalam hal ini adalah di wilayah DPR ya, dan kemudian juga pemilu perseorangan presiden, gubernur dan daerah itu di wilayah pemerintah. Dalam pandangan Rousseau sendiri, demokrasi tanpa partisipasi itu sama dengan merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Ini kata Rousseau sendiri. Tetapi kemudian tadi kalau kita melihat dua hal ini, kita bisa juga mengukur dan menakar tentang kemudian kualitas demokrasi yang hari ini. Kemudian selanjutnya, asumsi ini yang sebetulnya mendasari bahwa pemilihan para pejabat politik itu dipilih secara langsung karena menjamin mekanisme demokratis dibanding dengan perwakilan, apalagi tunjukkan. Kalau tunjukkan bukan demokrasi lagi, gitu loh. Karena kemudian kalau tunjukkan akan lebih mudah, memang lebih efisien, gitu loh, tinggal menunjuk. Tetapi itu legitimasi politiknya menjadi sangat rendah. Sehingga kualitas sistem demokrasi itu sangat ditentukan oleh kualitas seleksi para wakil, termasuk para wakil yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Ini tadi sudah disinggung oleh Bang Hadar bahwa tentang hubungannya tentang partisipasi yang tinggi, tentang kemudian kualitas dari hasil pemilu itu sendiri. Itu sebetulnya enggak sebanding. Tidak kemudian harus kemudian berjalan paralel itu. Bahwa partisipasi tinggi tapi kemudian kualitas pemilihannya sendiri itu rendah, itu juga akan berpengaruh terhadap kemudian pemimpin yang dihasilkan di dalam mekanisme pemilu itu sendiri. Oke, lanjut. Next. Halo. Kemudian dari yang pertama tentang demokrasi, yang kedua tentang proses seleksi penyelenggara pemilu. Karena demokrasi juga ditentukan tentang kualitas dari para penyelenggara itu pemilu itu sendiri. Sementara kita tahu ada dua aspek di dalam mekanisme penyelenggara, rekrutmen penyelenggara. Pertama adalah aspek teknokrasi dan yang kedua adalah aspek politik. Aspek teknokrasi itu dihasilkan oleh tim sel, ya. Artinya tim sel kemudian yang kemudian menyeleksi para pendaftar dari para penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Dan hasilnya dipastikan bahwa itu kemudian memenuhi syarat seperti persyaratan yang diperintahkan oleh undang-undang. Dipastikan begitu. Dari aspek keterampilan, dari aspek dari aspek integritas, dari aspek pengetahuan dan lain sebagainya dan sebagainya. Di aspek teknokrasi saya percaya bahwa itu selesai. Tetapi ketika hasil dari tim sel ini kemudian diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, kemudian presiden menyerahkan kepada DPR, ini yang kemudian subjektivitas itu menjadi sangat dominan. Bahwa apakah benar kemudian hasil saringan dari tim sel, kalau tim sel untuk KPU itu kan KPU pusat 14 untuk menentukan 7. Kalau Bawaslu 10 untuk menentukan 5. Artinya bahwa kemudian yang disaring oleh tim sel itu diharapkan kemudian DPR juga kemudian memperhatikan hasil dari tim sel. Ini yang kemudian kita tahu sendiri apakah kemudian hasilnya seperti itu atau tidak. Karena dari kemudian saya baca ya, artinya bahwa sebagai punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, sebetulnya hal yang paling kemudian menjadi berat itu adalah selain dari aspek teknis, itu adalah godaan-godaan dari peserta pemilu itu sendiri. Sehingga saya menyitir misalnya hasil riset dari Visipol UGM. Sebetulnya penyelenggara pemilu itu yang tertinggi itu ditentukan oleh dua hal. Yaitu yang pertama integritas,
Dan yang kedua itu adalah terkait kemudian dengan kemudian kemampuan, ya kompetensi. Lebih bicara tentang integritas dan kompetensi. Di samping bukan berarti syarat-syarat yang lain atau kemudian aspek-aspek yang lain itu nggak penting. Tetapi dua hal ini menjadi satu ukuran untuk menjamin bahwa pemilu dilakukan secara jujur dan adil, dan penyelenggara itu betul-betul mandiri. Ya. Dan kemudian berani menolak dari godaan-godaan yang ada. Jadi pengalaman kita sebagai penyelenggara, Bang Hadar pasti juga punya pengalaman yang sama seperti itu. Dan kemudian kita sandingkan dengan hasil dari riset dari teman-teman di CPL UGM, itu rupanya nyambung. Ada dua hal penting. Kalau dua hal ini itu kemudian dipenuhi secara baik, saya rasa pekerjaan DKPP itu menjadi mudah, menjadi ringan. Tidak tiap hari kemudian menyidangkan para penyelenggara pemilu. Dan KPK juga tidak sampai melakukan OTT terhadap penyelenggara pemilu. Karena sudah ada jaminan di situ. Tapi problemnya adalah bahwa hasil dari tim sel apakah benar-benar diperhatikan pada saat proses di parlemen. Itu persoalannya. Lanjut, Mas Gun. Halo, lanjut. Halo. Halo. Oke. Kemudian pemilu itu juga dihubungkan dengan partisipasi publik. Seperti tadi saya disampaikan oleh Mas Ari bahwa bagaimana supaya pemilu itu menjadi isu publik. Ya. Selama ini kan kemudian kita melihat pemilu itu dari aspek hanya angka partisipasi. Dan itu sebetulnya angka partisipasi memang relatif tinggi pada saat pemilu. Tetapi coba kita lihat sebelum pemilu dilakukan, apakah masyarakat juga kemudian berminat untuk mengamati proses yang terjadi, baik proses seleksi penyelenggara pemilu maupun proses seleksi anggota DPR yang dilakukan oleh masing-masing partai, baik DPRD maupun DPR pusat, maupun seleksi partai pada saat menyeleksi para calon pemimpin daerah. Apakah itu juga masyarakat kemudian memperhatikan di situ? Kalau kita bicara tentang proses pemilu ada 3 hal itu, ada sebelum, kemudian saat, dan sesudah. Tapi biasanya dari proses pengalaman panjang ini sebetulnya yang menjadi partisipasi publik cukup tinggi itu berada pada saat pemilu itu sendiri. Pada saat sebelum, apalagi sesudah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga tawaran Mas Ari tadi, bagaimana kemudian tidak hanya mengawal tidak hanya menjadikan pemilu itu sebagai isu publik, tetapi harus proses kemudian sebelum, saat pemilu, dan sesudah pemilu. Itu publik kemudian tetap harus menjadi isu publik. Karena isu publik itu sama dengan kemudian kita mengharapkan bahwa apa yang dilakukan oleh para pejabat publik itu memang betul-betul memenuhi dan menjawab persoalan otentik yang dihadapi oleh masyarakat. Bukan kemudian yang dihadapi masyarakat kemudian yang jadi pembahasan di elit dan di parlemen itu berbeda. Mestinya kan apa yang menjadi pembahasan di parlemen itu kan menjadi sama, identik dengan apa yang kemudian yang diresahkan dan dibahas di tingkat masyarakat. Ini yang menjadi menurut saya sampai hari ini itu masih menjadi tantangan besar menurut saya. Kalau kita memang benar-benar benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang hasilnya memang menjawab betul persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu adalah terkait dengan partisipasi. Selanjutnya yang terakhir, saya tidak mau banyak. Oke, selanjutnya Mas Gun. Next, oke. Bagaimana menjaga dan merawat demokrasi? Pertama, demokrasi ditentukan oleh pemilu.
Kemudian kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara yang baik, tetapi kemudian juga ditentukan oleh seleksi yang dilakukan oleh masing-masing partai. Apakah seleksi yang dilakukan oleh masing-masing partai itu betul-betul kemudian menggambarkan dan merepresentasikan harapan dari masyarakat. Oh, wakilku yang nanti saya memimpin, wakilku yang ada di DPR, maupun wakilku yang ada di pemerintahan, memimpin pemerintahan, memang seperti yang diharapkan. Kemudian kalau sudah begitu, partisipasi masyarakat menjamin proses dan pemilu yang baik. Proses pemilu yang baik tidak bisa dihasilkan tanpa ada partisipasi publik yang baik pula. Baik pada saat proses maupun pada saat pemilu itu sendiri. Ini yang kemudian menurut saya poin-poin penting yang kemudian mestinya kita elaborasi. Seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Naryo, bahwa ketika kita kemudian setelah reformasi itu sudah 25 tahun ya, 25 tahunan sampai sekarang. Ada proses yang kemudian tidak menuju pada kualitas perbaikan. Tetapi kemudian justru kemudian kita sangat khawatir itu menuju pada proses kemunduran dari demokrasi itu sendiri. Yang terakhir saya menambahi tadi catatan Bang Hadar tentang ada upaya-upaya untuk kemudian secara undang-undang sebetulnya KPU, mandatnya KPU, asas KPU itu adalah kan jelas bahwa KPU itu harus netral, harus mandiri dan sebagainya. Tapi kemudian saya tahu persis bahwa kemandirian KPU itu, independensi KPU itu pelan-pelan tergerus. Yang sebelum tahun 2012 pembuatan peraturan KPU itu adalah menjadi domain mutlak penyelenggara pemilu. Tetapi mulai periode 2011 itu kemudian pemerintah dan DPR itu kemudian memutuskan bahwa di dalam membuat peraturan KPU harus dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah. Itu satu hal yang kemudian mengurangi dari kemudian kemandirian dan otonomi KPU itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentang jadwal pilkada seperti tadi disampaikan tadi Bang Hadar. Bahwa untuk penentuan penyelenggaraan pemilu secara teknis itu memang domainnya KPU. Tetapi ketika undang-undang itu mengambil kemudian domain KPU bahwa itu ditentukan bersama ya oleh pemerintah, kemudian DPR dan KPU, itu sama saja kemudian mengambil jadi otoritas KPU dan mengurangi independensi KPU itu sendiri. Dan sekarang menjadi jelas bahwa tentang penentuan jadwal pemilu 2024. Tadi yang panjang lebar disampaikan oleh Bang Hadar, bahwa di mana kelemahannya dan sebagainya. Kalau KPU sendiri sudah punya kemudian usulan dan itu sudah diuji cobakan dan sebagainya itu Februari. Tetapi karena sesuatu hal nggak tahu juga alasannya apa, kemudian pemerintah mengusulkan itu bulan Mei. Ini ada selisih sekitar 3 bulan, dalam waktu 3 bulan. Itu yang menurut saya cukup waktu yang cukup lama untuk itu. Apalagi kemudian ada isu yang terakhir, ada isu tentang pengisian kekosongan jabatan sekitar 270 kepala daerah. Ini sudah mulai ramai dibahas bahwa itu diisi oleh kemudian TNI dan Polri. Padahal selama ini kan kemudian itu diisi oleh pejabat sipil yang memang sudah memenuhi syarat. Ini adalah lubang-lubang pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mestinya bisa kita elaborasi lebih jauh. Tapi persoalannya adalah, kesimpulan saya adalah sebetulnya pertanyaannya, ketika undang-undang ini sudah diketok ya, oleh pemerintah dan itu nggak bisa dirubah, bahwa pemilu 2024 kita pakai undang-undang yang lama. Sementara undang-undang yang lama itu kerumitannya luar biasa, dan pengalaman itu sudah membuktikan pada saat pemilu yang bulan kemarin, dengan pemilu borongan seperti itu, hasilnya seperti ini. Orang hanya tahu, pemilih hanya tahu calon presiden gitu loh, dan wakil presiden. Tidak tahu kemudian dan mengabaikan
siapa-siapa yang dicalonkan partai untuk menempati dan duduk di dalam parlemen di semua tingkatan. Ini adalah menurut saya bukan persoalan yang tidak serius. Ini persoalan sangat serius ketika kita semua bersepakat bahwa dalam rekrutmen pemimpin kita sepakat bahwa mekanisme demokrasi yang akan kita pakai. Tapi pertanyaannya, demokrasi model apa yang sebetulnya yang mau kita desain dan kita sepakati bersama. Dan ini tidak hanya bisa diputuskan dan menjadi wacana kelas menengah saja. Saya sepakat dengan Ari bahwa isu ini harus dibawa kepada publik supaya masyarakat kemudian publik juga terlibat untuk kemudian mendiskusikan isu-isu strategis untuk kemudian masa depan bangsa ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kemudian gangguan-gangguan teknis yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi. Baik teman-teman semua, Mas Didi tadi menambahkan ada beberapa tantangan penyelenggara. Dalam hal ini adalah mestinya penyelenggara itu ukurannya adalah kompetensi dan integritas, itu yang tadi disampaikan oleh Mas Didi. Kemudian sebagai penyelenggara KPU adalah netral dan mandiri. Tetapi tadi disampaikan di dalam paparannya Mas Didi juga menyatakan bahwa sejak tahun 2011 peraturan KPU atau PKPU harus melibatkan DPR dan pemerintah yang mestinya itu menjadi domain penyelenggara pemilu. Itu satu hal yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, saya juga bukan baru mendengar, tetapi ini menarik. Mas Didi menyampaikan godaan dari peserta pemilu. Saya nggak tahu godaannya apa. Apakah mereka termasuk makhluk penggoda yang tapi itu menarik teman-teman, bahwa karena ini ada satu yang berkaitan dengan soal representativeness. Apakah dia sangat representatif menjadi wakil misalkan, kalau cara seleksi di partai sendiri, kemudian berkaitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu juga sangat berdekatan dan silang sengkarut seperti hari ini. Tapi itulah tantangan-tantangan yang ada, dan kemudian diskusi kali ini tidak bermaksud menyelesaikan semua persoalan, tetapi paling tidak membuka mata kita bahwa waktu kita tinggal 2 tahun efektif. Tentunya kita harus mengoptimalkan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Tentunya kontribusi yang akan kita berikan kepada Republik ini, tentunya kita tidak semua bisa selesaikan, tapi paling tidak dimulai dari sekumpulan kecil ini. Karena tadi saya sempat Mas Haidar tadi rasanya juga apa yang bisa kita perbuat. Tantangan dari Mas Haidar tadi di awal waktu saya menyapa beliau di awal-awal tadi, Mas Haidar menyampaikan apakah kita mampu berbuat apa. Tetapi paling tidak mudah-mudahan mulai setelah diskusi ini nanti kita bisa merancang diskusi lanjutan dan kemudian merencanakan sesuatu yang kemudian dalam waktu 2 tahun ini apa yang bisa kita kerjakan. Nah, Mas Naryo, monggo dilanjut. Tadi ada tambahan dari Mas Didi soal tantangan penyelenggara. Monggo silakan Mas Naryo. Tambahan sedikit, setelah sign of urgency yang pada awalnya tadi merupakan suatu hal yang sangat mendesak agar supaya persiapan dan penyelenggara ini betul-betul mengalami kenaikan, dan yang perlu difokuskan adalah sebenarnya masing-masing lembaga itu mempunyai weakest link yang perlu diadres, yang perlu dijawab. Jadi dengan demikian, yang dalam konteks saat ini yang paling menjadi titik lemah adalah ketidaktentuan antara pemerintah dan DPR dalam menentukan waktu. Ini akan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan dari hajatan besar bangsa Indonesia yang notabene tidak pernah akan dilangsungkan seperti ini. Itu yang perlu mendapat perhatian. Yang kedua, weakest link yang
dimiliki oleh masyarakat itu juga perlu diadres tersendiri, karena kualitas pemilu itu tidak terlepas dari kepahaman posisi masyarakat di dalam pemilihan itu sendiri, yang sering mereka lebih sebagai objek daripada subjek. Dan pemilu mestinya dipahami oleh masyarakat sebagai suatu alat mereka untuk merubah nasib mereka melalui pemilihan pemimpin yang sesuai dengan nilai maupun kehendak dan kepentingan mereka. Lah, positioning fokus yang menjadi weakest link inilah yang harus kita kerjakan. Untungnya untuk membuat masyarakat lebih sadar, kita sedikit mempunyai waktu dibandingkan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, karena kita sudah bisa mulai seawal mungkin, namun bagaimana supaya menjadi skala yang besar agar supaya pembelajaran masyarakat bahwasanya pemilu adalah kesempatan mereka untuk merubah nasib ini menjadi pemahaman secara menyeluruh. Dengan demikian mereka tidak meremeh-temehkan pemilu sebagai sekedar amplop musiman, tetapi betul-betul mempunyai harapan terhadap kesejahteraan masyarakat ini. Oleh karena itu, yang kita address adalah yang paling lemah yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, walaupun penyelenggara pemilu itu adalah KPU, tetapi posisi pemerintah akan sangat menentukan di dalam keseluruhan pemilihan umum itu. Oleh karena itu, PR bagi pemerintah itu harus kita rumuskan dengan baik. Bagaimana mereka memfasilitasi KPU dan lembaga pendukungnya supaya berperan optimum secara transparan itu seperti apa, dan bagaimana pemerintah memfasilitasi masyarakat supaya mempunyai kepahaman dan menyadari bahwasannya mereka sebagai subjek politik itu seperti apa. Oleh karena itu, resources yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyadarkan posisi masyarakat dalam posisi pilkada yang sangat menentukan ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, sebenarnya dilihat dari kepentingan, sebenarnya penyelenggara pemilu itu walaupun secara teknik KPU, sebenarnya yang punya hajat besar adalah rakyat itu sendiri. Jadi dengan demikian bagaimana sekali lagi memposisikan rakyat sebagai pengawal mulai awal sampai akhir, termasuk yang sangat kurang itu adalah dalam mengawasi penyelenggaraan itu sendiri, sehingga penyelewengan yang selama ini menjadi norma itu bisa diangkat kembali. Dengan demikian sekali lagi saya sepakat dengan Ari bahwasanya sense of belonging masyarakat itu akan sangat menentukan kualitas demokrasi dan konstelasi politik nasional kita ke depan. Kemudian yang terakhir atau poin berikutnya adalah terus yang urgen sekali lagi adalah bagaimana pemerintah dan DPR itu segera menentukan waktu dengan catatan tidak mengurangi hak substansi rakyat dan keabsahan proses itu sendiri, dan tidak menggunakan waktu sebagai peta kompli kepada masyarakat atau kepada keadaan untuk melepas tanggung jawab. Ini yang harus diantisipasi secara keseluruhan, tidak hanya pada kondisi normal, tetapi kondisi abnormalnya itu seperti apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemilu 24 itu adalah posisi keamanan secara keseluruhan itu harus mendapatkan porsi yang cukup, karena peluang rakyat untuk berpikir secara jernih kalau bisa memilih dalam kondisi aman dan nyaman. Terus kemudian yang terakhir yang perlu saya tegaskan adalah bagaimana sebenarnya netralitas KPU dan posisi masyarakat itu betul-betul
menjadi dua lembaga yang saling mengisi agar supaya akses politik pasca pemilu seperti konflik maupun perpecahan antar masyarakat itu betul-betul tidak bisa dihindari, karena hakikat pemilu adalah sebenarnya bagaimana memindahkan konstelasi kekuasaan dari sebelum dan sesudahnya secara damai, sah, bermartabat, dan murah. Itu harus menjadi suatu kesepakatan. Kemudian yang terakhir, demokrasi memang konsep yang bagus, menempatkan orang banyak menentukan keputusan umum, tetapi kalau metodenya salah, maka keunggulan demokrasi akan terhapus dengan sendirinya. Oleh karena itu, yang sedang kita pikir adalah pada dasarnya adalah metodologi yang oleh Bung Ari dikatakan teknis maupun substantif tadi, dan peringatan terpenting bagaimana dari Mas Haidar tadi dan Om Didik bagaimana kondisi yang tercipta itu membuat orang bisa memutuskan apa saja atau kita komplit karena atas nama waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kita. Matur nuwun. Terima kasih Pak Naryo, Mas Naryo, atas poin-poin tanggapannya. Kita semua sudah mendengar. Tentunya yang paling utama adalah diingatkan oleh Mas Naryo bahwa pemilu rakyat adalah subjek utama sebenarnya. Ini yang harus menjadi catatan penting. Tentunya pada saat kita menempatkan rakyat sebagai subjek, mestinya segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi mengenai penyelenggaraan, tahapan, dan lain sebagainya harus betul-betul sampai ke rakyat. Nah, tugas kita hari ini sebagai orang yang peduli atau kumpulan orang-orang yang peduli terhadap proses demokratisasi yang sedang berjalan di negeri ini, mudah-mudahan nanti bisa kita rumuskan di lain diskusi. Tapi paling tidak sekarang kita mencoba menemukan problematika yang dihadapi. Yang kedua adalah tadi saya mendengar dari Mas Haidar bahwa besok ada persidangan untuk mudah-mudahan sudah ada ketetapan yang pasti tentang penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak begini, saya tidak tahu harus kemana kita menyampaikannya. Hari ini ada segelintir masyarakat yang masih peduli terhadap proses pemilu dan demokrasi yang ada di negeri ini, sedang membahas karena kegelisahan yang berangkat dari pikiran kita masing-masing. Tapi sebelumnya monggo teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa kita hanya sampai jam 12.30 karena tadi mundur setengah jam, mestinya saya sampai 12. Monggo yang lain kalau ada yang mau menanggapi, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Silakan, siapa? Saya Mas Gun. Ya, monggo Mas Eko Bambang Subiantoro. Ya. Monggo silakan Mas. Ya, matur nuwun. Salam semuanya para guru. Mas Gun, terima kasih untuk waktunya. Ini aku mengikuti dari awal nih, menarik diskusi ini karena memang beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu sudah saya coba untuk memproyeksi adanya perubahan undang-undang yang akan memfokuskan di 2024 seluruh proses pilkada. Memang ini menjadi satu tantangan yang cukup serius bagi penyelenggara dan khususnya bagi secara substansi pada demokrasi. Karena kalau kita hitung aja ya, dalam 2024 itu kita akan melihat ada 80 pemilu presiden, 80 pemilu legislatif di tingkatan DPR RI, 227 pemilihan pileg di tingkatan DPRD provinsi, 2.206 pemilihan legislatif di tingkatan DPRD kabupaten kota, 33 pilkada, 9 pilkada provinsi, 93 pilkada kota, 415 pilkada kabupaten kota. Jadi kalau kita hitung totalnya 2024 KPU harus menyelenggarakan secara tuntas itu ada sekitar 3.100 kontestasi pemilihan. Itu
itu bukan satu proses yang mudah, tapi adalah proses yang sangat tantangan bagi KPU. Sehingga memang kalau kita bicara dengan kualitas demokrasi, kalau saya berpikir pada kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas penyelenggaraannya. Sehingga memang ketika penyelenggaraan itu bisa lebih termanageable, itu akan menjadi penting. Tetapi bagaimana dengan pertanyaan kan kemampuan KPU ini pada tahun 2024 nanti itu harus menyelenggarakan 3.100 pemilihan yang secara teknis itu belum bisa kebayangkan seperti apa. Bahkan sampai hari ini juga masih belum teridentifikasi kapan itu dilakukan. Sehingga memang menurut saya memang tantangan ke depan ini sebenarnya kalau toh undang-undang ini pada akhirnya sudah tidak bisa diubah adalah memperkuat bagaimana KPU ini bisa menyelenggarakannya secara lebih baik. Karena KPU khawatir saya adalah tersibukkan oleh persoalan-persoalan teknis, tetapi persoalan substansi misalkan yang nanti akan justru menjadikan hak suara pemilih ini menjadi hilang, itu tidak terkonsentrasi, misalkan DPT, persoalan-persoalan DPT, DCS segala macam, nanti belum lagi persoalan-persoalan teknis lain yang berkaitan dengan hak pemilih warga, itu kan menjadi persoalan. Sehingga memang pemilu 2024 menjadi cukup berat menurut saya bagi KPU, sehingga memang kalau kita bicara tentang kualitas demokrasi yang tadi sejak awal disampaikan saya setuju, tetapi bagaimana kita melihat KPU ini akan menghadapi hal-hal seperti ini. Itu satu Mas Gun, responnya. Yang kedua terakhir ini, kalau kita tersibukkan dengan sebenarnya penyelenggaraan pemilu itu secara proses itu kita masih bingung kapan akan ditentukan, tetapi yang nyata-nyata hari ini bekerja itu kan sebenarnya tahun 2022 itu ada 272 pergantian PLT kepala daerah. Itu di tingkatan kepala daerah, dan 2023 itu ada sekitar kalau catatan saya itu 269 yang juga akan di PLT. Nah, sebenarnya ini juga menjadi salah satu catatan bagi saya dalam konteks perwujudan demokrasi di Indonesia pada terkait dengan pemilu 2024 nanti itu. Kenapa? Karena penunjukan PLT yang tentu saja pasti akan dilakukan pada mulai tahun 2022 nanti itu sebenarnya secara esensial itu akan mengurangi proses-proses penyeleksian kader-kader bangsa yang memang akan bisa mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai kepala daerah. Kenapa? Karena memang PLT ini kalau teman-teman partai lain itu masih bersibukkan dengan calon-calonnya, sebenarnya hari-hari ini yang cukup berkuasa yaitu Mendagri itu sudah menyiapkan sekali sekitar 500-an kepala daerah atau 220 yang sekarang sama 256 orang-orang yang sosok nanti akan hadir di dalam pemilu, sehingga nanti pada tahun 2024 siapa yang siap itu nanti sudah ketahuan. Tapi poin saya bahwa kalau dari segi pengunduran ini sampai 2024 dari aspek partai politik, tentu saya tidak perlu khawatir karena partai politik dengan waktu yang cukup panjang, sebenarnya partai politik juga bisa mengkonsolidasikan kader-kadernya, bahkan sudah mulai melakukan seleksi terhadap calon-calon yang nanti akan ditujukan kepada yang berkaitan untuk mengisi di pemilu dapil-dapil segala macam itu, baik di tingkatan pusat, provinsi dan sebagainya. Yang saya agak resah itu terkait dengan pilkadanya. Kenapa? Karena dengan penunjukan PLT atau pilkada digabungkan menjadi satu, selain secara teknis itu agak rumit pada tahun 2024, yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah ada sekian ribu sebenarnya anak bangsa yang sebenarnya bisa menjadi menjadi kader untuk ikut terlibat dalam partisipasi politik ini, menjadi caleg dan sebagainya. Itu yang dalam 2 tahun terakhir ini kita sama sekali tidak ada proses politik yang memang bisa memberikan ruang bagi kita, bagi kelompok masyarakat dari segi aspek apapun untuk bisa terlibat aktif di politik. Karena itu semua sudah tidak ada ruang. Ruang itu sudah ditutup, nanti diserahkan di 2024. Sehingga ini yang menurut saya menjadi juga keresahan yang perlu juga menjadi perhatian catatan dalam proses politik yang undang-undang perubahannya terjadi pada saat ini. Saya kira itu aja Mas Gun, beberapa catatan saya. Terima kasih.
Halo. Itu Mas Gun masih mute. Mas Gun, speakernya Mas. Speakernya. Oke, terima kasih Mas Eko Bambang Subiantoro. Saya ulang, 3.100 kontestasi pemilihan di tahun 2024 itu bukan pekerjaan mudah dan bukan hal yang sepele menurut saya. Kemudian pergantian PLT atau pergantian kepala daerah atau ada proses penunjukan penjabat kepala daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Eko terakhir tadi ternyata tidak cukup ruang hari ini untuk mendorong proses seleksi dari anak bangsa atau kader-kader terbaik bangsa untuk muncul sebagai pemimpin. Sementara pemilu sejatinya adalah upaya rakyat untuk mencari pemimpin atau mencari wakilnya. Tentunya ini harus ada satu proses bagaimana membangkitkan atau menggugah atau membangunkan rakyat tentang hak-hak sipil politiknya berkaitan dengan pemilu. Teman-teman, sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan, tetapi sekali lagi karena waktu, saya mohon maaf, kita tidak bisa memperpanjang lagi. Yang pertama tentunya berkaitan dengan beberapa teman yang sudah punya agenda, termasuk saya jam 1 harus mengantarkan warga Demak untuk mereka ada persoalan, ada konflik yang kalau tidak dikelola dengan baik akan terjadi konflik horizontal antara mereka. Saya akan fasilitasi teman-teman untuk ketemu dengan beberapa dinas di Semarang kebetulan. Saya mohon maaf, tetapi jika kemudian ada keputusan bersama di forum ini, diskusi dilanjutkan, tetapi saya tidak memoderasi pertemuan, nggak apa-apa. Tetapi karena ada kepentingan, saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf, dan saya mencatat banyak hal yang kemudian nanti akan saya tawarkan melalui forum ini juga. Mbak Aning mungkin sudah mencatat nomor-nomor teman-teman. Kita akan membuat agenda-agenda diskusi selanjutnya, tetapi tentunya lebih terstruktur. Karena tadi kita sudah mendapatkan bekal peta masalah yang tadi disampaikan baik oleh Mas Ari Sucipto, oleh Mas Haidar Gume maupun oleh Mas Didi Wahyudiono, ditambah tanggapan dari Mas Naryo maupun Mas Eko Bambang Subiantoro. Tetapi bukan berarti yang lain tidak punya pemikiran. Saya yakin teman-teman masih banyak hal yang perlu kita diskusikan. Tetapi mohon materi-materi tadi bisa diindapkan. Mbak Anding kalau perlu kita sebarluaskan apa yang disampaikan Mas Haidar tadi, poin-poin pentingnya, kemudian apa yang disampaikan Mas Ari Sucipto, dan apa yang disampaikan oleh Mas Didi, termasuk poin-poin yang diingatkan oleh Mas Nardo tentang sense of urgency, kemudian tentang penyelenggaraan yang sifatnya teknis tadi Mas Kinyur menghitung ada 3 Mas Bambang Eko Bambang Subiantoro. Mohon maaf ini Mas Kinyur ini panggilan sayang kepada Mas Bambang, Mas Eko Bambang Subiantoro. Ya. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas segala atensinya. Mas Haidar, terima kasih atas terima waktu kasih banyak dan gagasannya. Mas Ari Sucipto, terima kasih atas waktu dan Iya Mas. pentingnya. sama-sama. Mas Didi, terima kasih. Mas Naryo, Mas Eko Bambang dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu dalam waktu yang tidak lama. Kita akan mencoba menginisiasi diskusi-diskusi lagi. Tentu kita akan berkonsultasi dengan Mas Ari Sucipto, dengan Mas Haidar Gume, mungkin dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi, selamat siang. Mudah-mudahan upaya kita untuk memelihara semangat, kita tidak skeptis bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk perwujudan demokrasi ke depannya, bisa kita kerjakan bareng-bareng. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Mas Gun, terima kasih. Iya, Mas Haidar. Guru-guru. Jadi sama Mas Aryo, Mas Dio, sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu.